Episode 28, Kerja sama sinergis, Huo Yuhao dan Wang Dong raih kemenangan. Huo Yuhao telah mengubur kebenciannya terhadap Dai Huabin di lubuk hatinya yang paling dalam. Hal itu telah menjadi kekuatan pendorong baginya, dan karena itu dia rela melakukan apapun untuk membalas dendam pada ibunya. Namun, ini adalah Akademi Shrek, dan dia ingin tinggal di sini agar menjadi lebih kuat. Balas dendam yang diinginkannya bukan sekadar pembantaian biasa, dia ingin menghibur jiwa ibunya di surga. Dia tahu apa keinginan terbesar ibunya, itu adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani berharap untuk mencapainya selagi dia masih hidup. Namun, Huo Yuhao masih bertujuan untuk menyelesaikannya. Karena itu, dia tidak bisa membuang semuanya begitu saja hanya untuk membalas dendam. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkan Dai Huabin atau tidak, dia tidak bisa membuang harapan terbesar dalam hidupnya untuk satu orang pun. Jika kebenarannya terungkap, dia mungkin tidak bisa melanjutkan belajar di Akademi Shrek. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertahan, dia hanya bisa mengubur kebenciannya dan menggunakan metodenya sendiri untuk membalas dendam. Lawan Huo Yuhao dan Wang Dong di semifinal adalah 3 Soul Grandmaster dari kelas 10. Selain itu, mereka memiliki jiwa bela diri yang agak aneh. Meskipun lawan mereka tidak memiliki Soul Elders 3 cincin di tim mereka, mereka pasti masih tidak lemah. Bagaimanapun, mereka mampu menonjol dari yang lain dan mencapai posisi mereka saat ini. Ketiga mahasiswa baru dari kelas 10 semuanya adalah anak laki-laki yang memiliki penampilan heroik dan bersemangat. Undefinisi, kelas 10, Zhou Shichen. Saya adalah sistem penyerangan Soul Grandmaster. Kelas 10, Long Xiangyue. Saya adalah sistem ketangkasan Soul Grandmaster. Kelas 10, Chao Jinxuan. Saya adalah sistem kendali Soul Grandmaster. Suara mereka yang nyaring dan kuat merupakan wujud kepercayaan diri mereka. Mereka tidak memiliki sedikit pun rasa takut di mata mereka saat menghadapi Huo Yuhao dan Wang Dong. Kelas 1, Huo Yuhao. Saya seorang master jiwa sistem kendali. Kelas 1, Wang Dong. Saya adalah sistem penyerangan Soul Grandmaster. Karena penampilan menakjubkan Wang Dong pada pertandingan sebelumnya, pengawas, yang bisa dianggap sebagai juri babak semifinal, telah dialihkan ke seorang tetua berusia sekitar 60 tahun. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat hanya dengan berdiri di sana, menunjukkan bahwa dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia jelas merupakan guru yang sangat kuat yang diutus untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama pertandingan. Pertandingan, mulai. Begitu pengawas mengumumkannya, babak semifinal resmi dimulai. Pada saat yang sama, bentrokan sengit juga dimulai di arena 1, tempat Dai Huabin berada. Karena hanya mereka berdua yang tersisa, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa menjauh satu sama lain, mereka jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki peluang menang dalam situasi 2v3 tanpa menggunakan Hao Dong power mereka. Kali ini, Huo Yuhao berdiri di depan, sementara Wang Dong berdiri di belakangnya. Setelah itu, keduanya secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Wang Dong kemudian melipat sayapnya di sekitar Huo Yuhao, membungkusnya di dalamnya seperti tenda tikar. Lawan mereka jelas telah melakukan penelitian terhadap gaya bertarung mereka. Mengingat ledakan tiba-tiba Wang Dong di pertandingan kemarin, mereka menaruh banyak perhatian padanya. Dengan demikian, lawan mereka langsung melepaskan seluruh kekuatan mereka saat pertandingan dimulai. Namun, sistem kelincahan Long Xiangyue tidak langsung menyerang ke depan. Sebaliknya, dia dengan cepat bersembunyi di balik punggung Zhou Shichen. Anehnya, Chao Jinxuan juga melakukan hal yang sama, menyebabkan mereka bertiga berdiri dalam satu garis lurus. Saat itu juga, jiwa bela diri aneh mereka muncul. Cahaya putih bersinar ketika sebuah buku muncul di tangan Zhou Shichen. Pada saat yang sama, kedua cincin jiwanya yang berumur 100 tahun menyala, menyebabkan halaman-halaman buku itu terbuka dan melepaskan 2 sinar cahaya secara berurutan. Sinar cahaya ini kemudian membeku di depannya. Ini adalah alat jiwa khusus milik Zhou Shichen, Kitab Suci Harta Karun. Biasanya, jiwa bela diri tipe buku adalah jiwa sampah yang hanya sedikit orang yang berhasil mengolahnya. Namun, Zhou Shichen memiliki varian jiwa bela diri, Treasure Bible-nya bahkan memberinya kekuatan jiwa bawaan peringkat 7. Lebih jauh lagi, dia bisa secara langsung menyerap energi dari makhluk jiwa manapun yang dia bunuh untuk cincin jiwanya, setiap kali kekuatan jiwanya mencapai kemacetan. Yang paling penting,
dia tidak memiliki batolan atribut untuk cincin jiwanya, sehingga dia bisa menyerap dan memanfaatkan kemampuan cincin jiwa apapun yang dia serap. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan skill jiwa tipe es pada suatu saat, sebelum menggunakan skill jiwa tipe api pada saat berikutnya. Itu adalah alat jiwa yang sangat tidak biasa. Pada saat itu, dia melepaskan dua keterampilan jiwa, yang pada gilirannya membentuk dua binatang buas. Salah satu binatang yang dia panggil adalah seekor beruang yang diselimuti cahaya kuning, sementara yang lainnya adalah seekor harimau ganas yang diselimuti api. Sejak dia mendapatkan treasure Bible-nya, tujuan Zhou Zichen adalah menjadi master jiwa sistem penyerangan. Karena itu, meskipun dia bisa memilih makhluk jiwa manapun untuk menjadi cincin jiwanya, dia hanya memilih makhluk yang memiliki keterampilan jiwa sistem penyerangan. Ini semua demi mimpinya menjadi master jiwa sistem penyerangan. Duo beruang dan harimau buru-buru berlari ke depan mereka bertiga, lalu meraung ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Namun, orang yang berdiri di belakangnya bukanlah sistem kelincahan Long Xiangyue, melainkan sistem kendali Cao Jinxuan. Cao Jinxuan memiliki pandangan konsentrasi di matanya, dan memancarkan lingkaran cahaya yang terdistorsi. Bahkan orang yang berdiri di sampingnya akan mengira dia terlihat agak buram. Namun, meski begitu, sebuah jam indah diam-diam muncul di atas kepalanya. Jam itu sendiri berbentuk tapal kuda, dan badan putihnya kira-kira tingginya setengah meter. Tampilan arlojinya bulat, dan sebuah rotor yang diukir dengan pola emas bergoyang ringan di bawahnya. Setelah jam muncul, kedua cincin jiwa Cao Jinxuan yang berumur 100 tahun sepertinya telah menjadi bagian dari tubuhnya, menyebabkan cincin itu bergoyang secara ritmis selaras dengan jam. Treasure Bible milik Zhou Zichen sudah menjadi sesuatu yang langka, tapi jam Cao Jinxuan adalah barang langka di antara barang langka. Jiwa bela dirinya dikenal sebagai jam waktu yang berlalu, dan kelangkaannya di antara jiwa alat tidak kalah dengan Dewi Kupu-Kupu bercahaya milik Wang Dong. Ketiganya secara bersamaan bergerak bersama, jadi tentu saja, Long Xiangyue tidak bisa kalah dibandingkan dengan dua lainnya. Dia menjaga jarak yang relatif jauh dari Cao Jinxuan, tapi mereka masih dalam garis lurus. Meskipun menjadi master jiwa sistem ketangkasan, dia secara tak terduga memiliki jiwa alat juga. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, sebuah bumerang besar muncul di tangannya. Salah satu sisi bumerang itu panjangnya lebih dari 1 kaki, sehingga terlihat agak tidak seimbang di tangan Long Xiangyue, yang bahkan belum berusia 12 tahun. Setelah bumerang muncul di tangannya, Long Xiangyue berhenti sejenak. Segera setelah itu, dia membungkukkan tubuhnya ke belakang, lalu tiba-tiba mengayunkan tubuhnya kembali ke depan saat dia mengirim bumerang itu terbang keluar. Saat dia bergerak, kedua cincin jiwanya menyala. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah begitu dia bergerak, karena penilaian awalnya yang jelas tiba-tiba berubah menjadi kabur. Formasi 3 orang mereka tidak diragukan lagi dikhususkan untuk melawan Huo Yuhao dan Wang Dong, bagaimana mungkin mereka berdua hanya duduk di sana dan menonton tanpa melakukan apapun. Dari 5 orang di arena, orang pertama yang melepaskan keterampilan jiwa mereka sebenarnya adalah Huo Yuhao. Saat dia melihat lawan mereka berbaris, dia tahu bahwa mereka tidak akan mampu melakukan trik yang sama terhadap mereka. Terlepas dari siapa yang dia lawan, Huo Yuhao akan selalu melepaskan berbagi deteksi spiritualnya sesegera mungkin. Praktisnya tidak terdeteksi, namun mampu memberi mereka keuntungan yang sangat besar. Karena itu, sistem kelincahan Long Xiangyue terkena keterampilan jiwa Huo Yuhao begitu dia melemparkan bumerangnya. Keterampilan yang dia peroleh adalah salah satu dari 4 keterampilan jiwa yang berasal dari cincin jiwa pertamanya, interferensi spiritual. Kekuatan interferensi spiritualnya jauh lebih lemah daripada kejutan spiritualnya, sedemikian rupa sehingga bisa diabaikan begitu saja. Bahkan Wang Dong tidak merasakan bahwa Huo Yuhao telah melepaskannya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah melepaskan keterampilan jiwa yang sepenuhnya baru, Huo Yuhao tidak mengizinkan Wang Dong menyentuhnya, sehingga dia tidak menggunakannya dengan kekuatan Hao Dong mereka. Sebaliknya, dia memastikan untuk melepaskan gangguan spiritualnya hanya dengan kekuatannya. Gangguan yang terjadi selama sepersekian detik menyebabkan kesadarannya menjadi agak kabur untuk sesaat, namun pada saat itu, Wang Dong telah menyelimutinya dengan sayapnya, sehingga melindungi Huo Yuhao. Bumerang itu melesat di udara, mengukir busur indah di udara saat terbang menuju Huo Yuhao dan Wang Dong. Dari cahaya kuat yang dilepaskan dari bumerang, serta 2 skill jiwa yang telah ditambahkan padanya, terlihat jelas bahwa itu tidak dapat diblokir dengan mudah.
Namun, hal itu tetap tidak dihiraukan oleh mereka berdua. Definisi Wang Dong telah mengungkapkan kekuatannya di pertandingan sebelumnya, namun karakter utama dalam pertandingan ini sekarang adalah Huo Yuhao. Saat Long Xiangyue melemparkan bumerangnya, cahaya keunguan keemasan keluar dari mata Huo Yuhao, yang sebagian besar tersembunyi di dalam sayap Wang Dong. Zhou Zichen hanya mendengar erangan teredam dari belakangnya. Segera setelah itu, time elapsed clock yang baru saja dirilis langsung menghilang. Cao Jinsui bahkan belum sempat melepaskan skill jiwa. Di bawah tatapan heran Long Xiangyue, Cao Jinsui terjatuh ke tanah tak sadarkan diri. Namun, Huo Yuhao mampu mengendalikan kekuatan kejutan spiritual yang ditingkatkan kekuatan Hao Dong setelah pengalamannya terakhir kali. Karena itu, Cao Jinsuan hanya pingsan, dia tidak terluka seperti Ning Tian. Jiwa bela diri Cao Jinsuan tampak agak tidak biasa, dan dia bahkan adalah seorang master jiwa sistem kendali. Menurut Huo Yuhao, dialah yang paling berbahaya dari ketiganya. Karena itu, dia tidak ragu-ragu menggunakan Hao Dong Power untuk segera merawatnya. Lagi pula, tidak semua master jiwa memiliki jiwa bela diri defensif yang sesat Ruberdon. Cao Jinsuan tidak terkecuali dalam hal ini. Tak berdaya, dia langsung pingsan. Bumerang itu menghantam tanah satu kaki jauhnya dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Aura tajam yang dipancarkannya mengejutkan bahkan Wang Dong, dan meskipun dia tidak tahu apa keterampilan jiwa Long Xiangyue, dia tercengang saat mengetahui bahwa akan sangat sulit untuk memblokirnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun jika dia berbenturan dengan itu langsung. Zhou Zichen melirik ke belakang dan membuka mulutnya, heran. Dia jelas-jelas berdiri di depan Cao Jinsuan, tapi dia masih pingsan. Bagaimana lawan mereka melakukannya? Tentu saja, dia tidak mengetahui keberadaan sesuatu seperti deteksi spiritual Huo Yuhao. Selama seseorang berada dalam radius deteksinya, mereka tidak akan bisa bersembunyi darinya, bahkan jika mereka terbang ke udara atau bersembunyi di bawah tanah. Namun, sebagai pemimpin tim, Zhou Zichen mampu tetap berkepala dingin. Setelah terkejut sesaat, dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa terus menjaga dirinya sendiri. Baik Earthen Bear dan Devil Flame Tiger yang dia panggil meraung bersamaan sebelum mereka menyerang Huo Yuhao dan Wang Dong. Bumerang yang mendarat di samping mereka berdua menghilang, lalu muncul kembali di tangan Long Xiangyue. Kali ini, Long Xiangyue menjadi lebih waspada dan berkonsentrasi saat dia bersiap melempar bumerang lagi. Setelah menutupi dirinya dengan kekuatan jiwa yang padat, dia melemparkannya. Huo Yuhao hanya memiliki satu cincin jiwa, dan tidak mau mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki keterampilan jiwa interferensi spiritual. Namun, baginya untuk mengganggu master jiwa yang telah dipersiapkan tanpa bantuan kekuatan Hao Dong akan menjadi tugas yang sangat sulit. Kali ini, bumerang telah mengunci dirinya sepenuhnya. Ini adalah rencana awal Zhou Zichen. Dari pemahaman yang mereka miliki terhadap tim Huo Yuhao, mereka bisa menebak secara samar pentingnya master jiwa satu cincin ini. Karena itu, dia ingin Long Xiangyue berusaha sekuat tenaga dan menjaga Huo Yuhao sebelum mereka melakukan hal lain. Selama wasit merasa bahwa Huo Yuhao tidak akan mampu menerima pukulannya, dia akan langsung mengeluarkan Huo Yuhao dari pertandingan. Setelah itu, mereka bisa bergabung untuk melawan Wang Dong, yang secara praktis akan menjadi kemenangan pasti bagi mereka. Namun, Huo Yuhao sepenuhnya mengabaikan bumerangnya. Di bawah kemampuan memperkuat kekuatan Hao Dong Power, cahaya keunguan keemasan keluar dari mata Huo Yuhao lagi, kali ini ke arah Zhou Zichen. Setelah Cao Jinsuan tiba-tiba pingsan, bagaimana mungkin Zhou Zichen tidak berhati-hati? Dia melakukan hal yang sama seperti Long Xiangyue, dia mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya, terutama otaknya. Dia melakukan semua ini hanya untuk melindungi dirinya dari keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yuhao. Sayangnya, dia bertarung melawan keterampilan yang didukung oleh upaya gabungan Huo Yuhao dan Wang Dong. Bagaimana kejutan spiritualnya, yang setara dengan serangan dari tetua jiwa, dapat dengan mudah dipertahankan. Saat cahaya keunguan keemasan keluar dari mata Huo Yuhao, kepala Zhou Zichen tiba-tiba bergoyang ke belakang, seolah-olah dia menderita pukulan berat. Segera setelah itu, tubuhnya mengikuti. Dari deteksi spiritualnya, Huo Yuhao dapat mengetahui bahwa dia telah menjaga dirinya dari serangan tipe spiritual. Karena itu, kejutan spiritualnya kali ini berada pada kekuatan penuh. Zhou Zichen tahu apa yang ingin dilakukan lawannya, namun dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, pertahanan master jiwa sistem penyerangan relatif kuat,
dan meskipun serangan itu mampu menjatuhkannya, dia belum pingsan. Namun, dia telah kehilangan kendali atas dua keterampilan jiwa yang telah dirilis oleh Tracer Bible-nya, mengakibatkan kedua binatang itu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah serangan mereka terhadap Huo Yuhao dan Wang Dong. Begitu dia melepaskan kejutan spiritual keduanya, Huo Yuhao berteriak, "Guru, selamatkan saya." Bumerang telah melintasi setengah jarak antara Long Xiangyue dan Huo Yuhao, dan baru saja akan mencapai Huo Yuhao. Namun, Wang Dong tidak melindunginya, dia malah melebarkan sayapnya. Cahaya keemasan yang intens mulai muncul di sayap birunya yang mempesona. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Tepat pada saat itu, kekuatan Hao Dong yang semula ada di tubuh Huo Yuhao, mengalir ke tubuh Wang Dong dengan cepat. Mengisinya, ketika dia mendengar teriakan minta tolong Huo Yuhao, sang pengawas tentu saja tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ketika seorang siswa berteriak minta tolong selama penilaian mahasiswa baru, itu menandakan bahwa dia sudah menyerah dan tidak akan menyerang lagi. Sesosok hitam melintas, dan bumerang muncul di tangan pengawas. Tidak ada yang melihat pengawas melepaskan kekuatan jiwanya atau keterampilan jiwanya, namun cahaya dari bumerang telah menghilang. Tepat pada saat itu, Wang Dong melepaskan cahaya Dewi Kupu-Kupu miliknya. Benar, setelah berteriak minta tolong, Huo Yuhao bahkan tidak berusaha membela diri, sedemikian rupa sehingga dia bahkan menarik jiwa bela dirinya, menyebabkan satu cincin putih di sekujur tubuhnya menghilang. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia melanggar peraturan, namun kenyataannya, dia telah mentransfer semua kekuatan Hao Dong yang mereka ciptakan kepada Wang Dong. Segera setelah itu, cahaya keemasan berwarna oranye menghancurkan seluruh arena. Wasit yang baru saja menangkap bumerang tidak punya pilihan selain mengambil tindakan lagi. Dia melepaskan payung besar, yang langsung melebar keluar. Baru setelah itu dia mampu memblokir cahaya Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong, yang merupakan serangan pemboman yang berlangsung selama 3 detik. Dia tahu bahwa Zhou Zichen dan Cao Jinsui yang roboh, serta Long Xiangyue, yang baru saja melepaskan bumerangnya, tidak mampu memblokir serangan Wang Dong. Tim Huo Yuhao menang lagi, memungkinkan mereka melaju ke final.